Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhat talabah as-su'ada. Al-yawm sawfa natakallam wa nata'allam ma'an 'anil qawaid fil wahdah al-ula at-tahiyyah wa ta'aruf. Yani fi ad-darsi ats-tsani 'anil qawaid. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita mencoba untuk belajar tentang qawaid. Masih di bab yang pertama, di bab at-tahiyyah wa ta'aruf. Masuk pada pelajaran yang kedua, yaitu tentang qawaid. Baik. Yang pertama, pembagian kata atau aqsamul kalimah. Nah, dalam bahasa Arab ini, pembagian kata atau pembagian kalimat ini hanya terdiri dari 3 bagian. Tanqasimul kalimatu al-arabiyyatu ila thalathati aqsamin, bahwa kata dalam bahasa Arab terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada ismun atau kata benda, yang kedua ada fi'lun, kata kerja, dan yang terakhir ada harfun, yaitu kata sambung. Nah, bahasa Arab ini walaupun kita menemukan kitab yang sangat tebal dengan berbahasa Arab, ya semuanya hanya terdiri dari 3 unsur ini. Entah itu isim, entah itu fi'il, ataupun huruf. Jadi ini sangat mudah ya. Jadi teman-teman mudah-mudahan bisa sangat memahami ini, bahwa hanya ada 3 kata dalam bahasa Arab, yaitu kata benda atau fi'isim, kata kerja atau fi'il, dan ada huruf, yaitu kata sambung. Kita lanjutkan slide-nya. Nah, kita melanjutkan ke pengertian isim. Apa sih itu isim? Nah, isim itu huwa kalimatun tadullu ala insanin aw hayawanin aw nabatin mujarradun 'aniz zaman. Nah, isim itu kalimat yang menunjukkan nama orang, hewan, atau kata ya, kata yang menunjukkan untuk nama orang, hewan, tumbuhan, benda, ataupun yang lain. Ini jadi semua kata benda, baik itu hewan, orang, tumbuhan, dan yang lainnya, itu termasuk dalam kategori isim. Contohnya, misal Hasanun, itu nama orang. Kemudian ada Asadun, yang artinya singa, itu juga termasuk dari hewan, dan itu juga termasuk dari isim. Kemudian Tufah, Tufah itu apel, apel itu juga termasuk isim, walaupun itu bentukan dari tumbuhan. Kemudian ada faslun, itu kelas. Kemudian ada jamilun, kata sifat indah. Nah, faslun ini juga kata benda, sedangkan jamilun merupakan kata sifat. Tetapi semuanya ini masuk dalam kategori isim tanpa disertai dengan waktu. Nah, kalau isim kan hanya nama, hanya kata, hanya kalimat. Kalimat dalam bahasa Arab maksudnya. Nah, ini contohnya Hasanun, Asadun, Tufahun, Faslun, dan Jamilun. Selanjutnya, untuk mengetahui apakah kalimat itu termasuk isim atau fi'il atau huruf. Nah, ini semuanya ada tandanya, gitu. Ada tanda-tandanya biar nanti kita bisa mendeteksi apakah kalimat ini termasuk isim, fi'il, ataupun huruf. Baik, untuk alamatul ismi yang pertama ada dukhulut tanwin, bisa kemasukan tanwin. Jadi kalau fi'il, kalau di sini ada dukhulut tanwin, itu masuk tanda isim. Berarti tidak ada fi'il yang dibaca tanwin. Yang dibaca tanwin hanya isim. Contoh ada asadun, tufahun, faslun, baitun, masjidun, madrasatun, dan yang lainnya. Nah, itu tanda yang pertama untuk tanda isim, bisa kemasukan tanwin. Nah, jadi teman-teman bisa mengidentifikasi setelah mendengar video ini, atau mungkin ada teman-teman yang memang sudah tahu lebih banyak. Nah, ini untuk mengulang lagi. Ini kita belajar bersama tentang alamat isim dan yang lainnya. Nah, yang pertama ada kemasukan tanwin.
Ya harus diingat-ingat bahwa yang tanwin itu hanya isim. Nah, yang kedua, bisa kemasukan alif dan lam. Nah, yang tadi itu kemasukan tanwin dan yang kedua kemasukan alif lam. Ini berarti sudah bisa kita tentukan, sudah bisa kita pastikan bahwa yang beralif lam itu hanya isim. Contoh al-mihnatu, al-huwiyatu, al-murasalatu, atau al-asadu juga bisa, at-tufahu juga bisa, al-faslu juga bisa. Karena ini kan sama-sama isim, maka contoh yang di atas juga bisa dimasukkan ke contoh yang di bawah yang kemasukan alif lam ini. Nah, tetapi perlu diingat bahwa alif lam dan tanwin ini tidak boleh berada pada satu kalimat. Contoh, asadun itu tanwin. Ketika satu kalimat asadun itu tanwin, tidak boleh ditambahi dengan alif lam. Al asadun itu tidak boleh. Nah, ini perlu di garis bawahi bahwa satu kalimat isim hanya memiliki satu tanda. Maksudnya antara tanwin dengan alif lam tentunya. Jadi hanya salah satunya. Jika beralif lam maka tidak bertanwin. Jika bertanwin maka tidak beralif lam. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kita pelan-pelan. Kemudian selanjutnya yumkinu idkhalu harfin nida alaih. Bisa kemasukan huruf nida. Huruf nida itu apa? Huruf yang untuk memanggil. Huruf yang untuk memanggil. Misalkan ya Muhammad, atau ya Zainab, atau ya Rasulullah, atau ya Ahmad, ya Abu Bakar, dan yang lainnya. Ini huruf untuk memanggil. Jadi huruf nida ini hanya khusus masuk pada isim. Tidak mungkin ya dhahaba. Nggak bisa. Kecuali kalau namanya orang tersebut dhahaba. Gitu ya. Baik, selanjutnya yumkinu idkhalu harfil jar. Nah, kemungkinan bisa dimasuki huruf jar. Huruf jar itu min, ila, an, ala, fi, rubba, fa, kaflam. Nah, ini kita ulang lagi untuk mengingat materi dari ya mungkin aliyah kita pernah belajar. Nah, jadi tanda isim selanjutnya yang nomor 4 itu bisa kemasukan huruf jar. Nah, kalau di jurumiyah ada satu lagi bisa dibaca jar ya. Otomatis ketika kemasukan huruf jar pasti dibaca jar. Contoh fil fasli, fil baiti, fil masjidi, fil madrasati. Nah, ini banyak. Nah, jadi yang perlu kita nanti coba cari, teman-teman bisa nyari nanti huruf jar itu apa saja untuk mendalami lagi. Jadi ketika kita menemukan kalimat isim terus kemasukan huruf jar, entah itu min, entah itu min ila ataupun ala dan yang lainnya, itu kita bisa langsung baca kalimat tersebut pasti dibaca jar. Nah, mafhum kan? Ya. Selanjutnya ada yumkinu isnadu ilaihi ayil ikhbar. Maksudnya mungkin untuk jadi sandaran. Maksudnya gini, ketika isim tersebut itu bisa dijadikan sandaran untuk khobar. Nah, kalau di dalam bahasa Arab itu kan ada mubtada khobar. Itu bisa dijadikan untuk sandaran mubtada khobar, untuk bisa dijadikan sandaran menjadi khobar. Mubtada itu kan sandarannya khobar. Nah, itu bisa dijadikan sandaran oleh khobar. Nah, ini mungkin sekilas tentang tanda-tanda isim, pengertian isim dan contoh isim. Nanti bisa teman-teman pelajari lebih lanjut sambil dilihat modulnya di halaman 5 di bab at-tahiyyah wa ta'aruf di ad-darsu ats-tsani al-qawaid. Nanti bila ada pertanyaan bisa kita lanjut di grup Telegramnya. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua ada fi'il. Fi'il itu apa? Fi'il yaitu huwa kalimatun tadullu ala hudutsi syai'in fi zamanin khasin. Fi'il itu adalah kata yang menunjukkan terjadinya sesuatu dibarengi dengan waktu. Nah, ini bedanya
dengan isim. Kalau isim itu tidak disertai dengan waktu, contoh madrasatun, ya hanya madrasah, tidak ada keterangan waktunya. Tetapi kalau fi'il itu kata yang menunjukkan arti yang menunjukkan terjadinya sesuatu dibarengi dengan waktu. Nah, contoh ada kalimat fi'il dhahaba. Dhahaba itu artinya dia telah pergi. Nah, di situ ada kalimat telah, ada kata-kata telah. Berarti di situ menunjukkan waktu yang artinya telah lampau. Kemudian ada yadhabu. Di situ artinya dia sedang pergi. Berarti di situ menunjukkan waktu sedang dan akan datang. Maka perlu kita cermati bahwa isim itu kalimat yang menunjukkan arti tanpa disertai dengan waktu. Ya. Kemudian fi'il ada kalimat yang menunjukkan arti dan disertai dengan waktu. Nah, ini pengertiannya. Jadi perlu kita angen-angen, perlu kita ingat-ingat bahwa ketika fi'il itu dibarengi dengan waktu. Atau dalam kata lain, fi'il itu kata kerja. Adapun alamatul fi'li atau tanda-tanda fi'il, tanda fi'il itu ada 4. Yang pertama, ittisaluhu bita'i ta'nis. Bita'i ta'nis maksudnya fi'il itu bisa kemasukan ta ta'nis. Ta ta'nis itu apa? Ta yang menunjukkan arti perempuan. Nah, ta yang ta'nis, ta yang marbutoh, bukan marbutoh, ta yang terbuka. Tak yang terbuka itu disebut dengan tak ta'nis as-sakinah. Contoh, ketika ada kalimat ja'a itu menunjukkan arti laki-laki. Tapi ketika kemasukan tak ta'nis as-sakinah ja'at, maka disebut dengan tak ta'nis. Nah, ja'at itu menunjukkan perempuan. Nah, yang pertama tanda fi'il itu bisa kemasukan ta ta'nis as-sakinah atau ta yang sukun untuk menunjukkan ke perempuan. Bisa ja'at, bisa alimat, bisa qara'at, bisa dhahabat, bisa yang lainnya. Yang penting itu masih dalam kategori fi'il. Itu tanda yang pertama. Nah, untuk yang tanda kedua, untuk kita mengetahui apakah itu fi'il ataupun huruf ataupun isim ataupun huruf, yang kedua ittisaluhu bita'il fa'il. Ta'il fa'il itu berarti ta untuk pelaku. Nah, pelaku. Ketika ada contoh kalimat mislu ji'tu. Nah, tu itu merupakan ta fa'il yang artinya saya telah datang. Kemudian ada wulidtu. Wulidtu itu artinya saya telah dilahirkan. Kemudian ada jalasti yang artinya kamu perempuan telah duduk. Nah, ini yang kedua, ittisaluhu bita'il fa'il, ta yang menunjukkan pelaku. Misalkan ada kalimat dhahaba. Nah, ketika dhahabta berarti di situ tak fa'ilnya berupa tak yang domirnya kembali ke anta. Dhahabta, dhahabtuma, dhahabtum. Nah, itu. Dhahabta, dhahabti. Itu jadi fi'il itu bisa kemasukan tak fa'il. Mafhum ya? Kemudian yang nomor 3, ittisaluhu bi'il mukhatabah. Ya, ilmu khotobah itu dikhususkan untuk perempuan. Contoh, ijlisi sama uktubi, idhabi, udkhuli. Nah, itu kemasukan ya mukhatabah. Nah, ini juga merupakan salah satu tanda dari fi'il. Ketika ada kalimat fi'il amr kemasukan ya mukhatabah, berarti ini bisa kita pastikan bahwa ini merupakan kalimat fi'il. Dan yang nomor 4, tanda fi'il yang nomor 4,
Ittisaluhu binunit taukid. Nun taukid itu nun yang untuk meyakinkan. Kalau dalam bahasa Indonesia kita yang sering kita kenal adalah untuk memperkuat, untuk menjadikan kuat, untuk meyakinkan orang lain. Contoh, layak tubanna itu artinya bahwa dia benar-benar sedang menulis. Layajlisanna bahwa dia perempuan benar-benar sedang duduk. Nah, ini keempat tanda fi'il ini perlu kita amati, perlu kita hafalkan, perlu kita cermati supaya kita bisa membedakan mana fi'il, mana isim agar nanti kita tidak bingung. Ini merupakan modal pertama dalam mempelajari bahasa Arab. Kita bisa menentukan mana yang isim, mana yang fi'il. Dengan apa kita bisa mengetahuinya? Dengan tanda-tanda yang sudah tadi kita pelajari, yang sudah saya sebutkan tadi, tanda isim dan yang ini tanda fi'il. Baik. Kita lanjutkan slide selanjutnya yaitu al-harfu. Apa itu huruf? Huruf yaitu huwa kullu kalimatin laisa laha ma'nan illa ma'a ghairiha. Bahwa huruf itu adalah kata yang tidak mempunyai arti kecuali jika disambung dengan kata lain. Mislu, contoh, min, ila, an, ala, fi, ba, kaf, lam. Ini tidak akan punya arti jika tidak disambungkan dengan kalimat lain. Contoh min, dari. Apa kita mafhum artinya dengan min? Tidak. Tapi ketika kita sambung dengan kalimat jitu min Purwokerto masalan. Contohnya misalkan ketika kalimat kata min ini kita masukkan dalam kalimat jitu min Purwokerto. Itu akan mafhum, akan min itu memiliki arti bahwa saya datang atau saya berasal dari Purwokerto. Nah, selanjutnya ada ila. Ila pun sama karena ini masih dalam kategori huruf. Ini tidak bisa memberikan arti kecuali jika disambungkan dengan kalimat yang lain. Contoh, dhahaba Muhammadun ilal madrasati. Nah, ini akan menjadikan faedah, akan menjadikan manfaat, akan memberikan pengertian kepada yang lain. Nah, ini 3 kata dalam bahasa Arab beserta alamatnya atau tandanya supaya kita bisa mendeteksi, supaya kita bisa mengidentifikasi mana yang fi'il, mana yang isim, dan mana yang huruf. Nah, sekarang kita lanjut pada slide selanjutnya. Yanqasimul ismu binadhari ila naw'ihi qismain. Maksudnya, isim terbagi menjadi 2 jika dilihat dari macamnya. Nah, isim ini juga ada yang mudzakkar, ada yang muannas. Isim mudzakkar ini berarti isim yang menunjukkan arti laki-laki, sedangkan yang muannas berarti yang menunjukkan perempuan. Karena sama halnya dengan manusia, isim pun atau kata benda pun kita kategorikan dalam 2 jenis kelamin tersebut. Ada yang berjenis kelamin laki-laki, ada yang berjenis kelamin perempuan. Apa itu ismul mudzakkar? Nah, ini ketika kita lihat bahwa isim dilihat dari macamnya, itu ada 2. Yang pertama, al-ismul mudzakkar. Apa itu isim mudzakkar? Huwa ma dalla 'ala dzukuri minan nasi wal hayawanat. Nah, ini yaitu sesuatu yang menunjukkan arti laki-laki, baik manusia maupun hewan. Contoh, ada Ahmad, ada waladun. Nah, ini berarti isim mudzakkar ini isim yang menunjukkan arti laki-laki. Ada faslun. Nah, ya. Mungkin pengertian dari isim mudzakkar ini berarti lebih cocoknya ketika kita menemukan kalimat yang berarti laki-laki. Contoh nama orang atau nama hewan. Selama itu tidak bertak marbutah dalam bahasa Arab, maka dihukumi mudzakkar. Contoh faslun, walaupun itu kata benda, tapi karena tidak mengandung tak marbutah, maka
dihukumi laki-laki. Ya. Kemudian amal asya allati la hayata laha faqad ju'ila ba'daha bil ittifaqi mudzakkaran. Adapun sesuatu yang tidak bernyawa, sebagian itu dihukumi mudzakkar. Ketika kayak kata benda yang tidak bernyawa atau tumbuhan yang tidak bernyawa, itu sebagian dihukumi mudzakkar dan sebagian lagi ada yang dihukumi muannas. Contohnya kitabun. Nah, ini juga dihukumi mudzakkar. Karena yang pertama, kitabun ini tidak mengandung tak marbutah yang pertama. Yang kedua, tidak berjenis kelamin, bahwa buku itu tidak berjenis kelamin. Maka tidak dihukumi laki-laki atau perempuan. Nah, tapi kita bisa mengidentifikasinya ketika isim tersebut masuk mudzakkar atau muannasnya, dilihat kata benda tersebut atau isim tersebut itu terdapat tak marbutah apa tidak. Kalau terdapat tak marbutah maka dihukumi muannas, tetapi kalau tidak terdapat tak marbutah maka dihukumi mudzakkar. Contohnya selanjutnya masjidun, dan ada faslun, dan ada yang lainnya. Baik, itu untuk pengertian isim mudzakkar. Selanjutnya ada ismu al-muannas. Artinya apa pengertiannya? Huwa ma dalla 'alal inafi minan nas wal hayawanat. Yaitu sesuatu yang menunjukkan perempuan, baik manusia maupun hewan. Kemudian ada muannas yang hakiki dan ada muannas yang majazi. Muannas hakiki itu apa? Isim yang benar-benar perempuan, bukan karena kata benda yang ditambahi tak marbutah. Contoh Fatimatu. Fatimah ini nama orang perempuan, maka disebut dengan muannas yang hakiki, muannas yang sebenarnya muannas gitu. Ada ummun. Apakah ada ummun yang laki-laki? Kan tidak ada. Ummun itu perempuan walaupun tidak bertak marbutah, maka dihukumi muannas yang hakiki. Kemudian ada fatat. Ada fatatun. Ada perempuan. Nah, ini dihukumi perempuan. Kemudian ketika ada muannas hakiki juga ada muannas yang majazi. Nah, selanjutnya amal asya allati la hayata laha faqad ju'ila ba'daha bil ittifaqi muannafan. Adapun sesuatu yang tidak bernyawa sebagian dihukumi perempuan. Nah, tadi kan yang di pas mudzakkar ini sebelahnya ada yang mudzakkar, ada yang muannas. Jadi sebagian mudzakkar, sebagian muannas. Nah, ini yang disebut dengan muannas majazi. Contohnya Makkah, ghurfah, qurrah, madrasatun. Nah, itu. Jadi muannas majazi itu ditandai dengan ditambahnya tak marbutah di belakang kalimat isim tersebut. Berbeda dengan isim mudzakkar. Setiap yang tidak bernyawa bisa dihukumi muannas, bisa dihukumi mudzakkar. Tetapi kita lihat di kalimatnya, apakah di kalimat tersebut terdapat tak marbutah atau tidak. Jika terdapat tak marbutah, maka dihukumi muannas, termasuk muannas yang majazi. Tapi ketika tidak bertak marbutah, sudah pasti kita hukumi yang mudzakkar. Nah, ini ketika kita melihat isim dilihat dari macamnya. Ini macam isim ada dua, yaitu isim mudzakkar ataupun muannas. Karena kita perlu mengetahui ini juga nanti terkait untuk dhamir dan yang lainnya. Baik, kita lanjutkan slide selanjutnya. Ada al-ismu thalathati aqsam. Nah, ini juga ada kita untuk mengetahui dari jumlah isim, dilihat dari jumlahnya. Nah, maksudnya itu dilihat dari jumlahnya, isim itu terdiri dari 3 atau dibagi menjadi 3. Ada isim mufrad. Isim mufrad itu apa? Ma dalla ala syai'in wahidin, yaitu isim atau kata benda yang menunjukkan arti satu. Nah, jadi ketika kita melihat isim dari jumlahnya, maka akan terbentuk 3 ini. Ada mufrad, mutsanna, dan jama'. Nah, mufrad itu apa? Ma dalla ala syai'in wahidin, yaitu yang menunjukkan arti satu. Contoh, kitabun itu artinya kitab satu.
Terus ada madrasatun, itu juga artinya satu, sekolah satu. Nah, jadi setiap ketika kita menemukan isim yang menunjukkan arti bahwa dia satu, maka itu dalam kategori isim mufrad. Mufrad itu artinya satu, munfarid, mufrad. Nah, selanjutnya ada isim musanna. Isim musanna itu ada artinya madalla. Nah, ini salah tulis ya. Madalla ala syai'aini itsnaini. Salah ketik. Yaitu isim yang menunjukkan arti dua. Yang menunjukkan arti dua. Qalamun itu satu, berarti masuknya ke mufrad. Kemudian untuk menunjukkan arti musannahnya atau dua, itu ditambahkan dengan alif dan nun. Qalamun menjadi qalamani. Itu menunjukkan bahwa kalimat isim tersebut adalah termasuk isim tasniyah atau isim musanna. Kemudian tambahan alif dan nun pada tingkah rofa dan ya dan nun pada tingkah nasab atau jar. Contohnya yang menjadi tingkah rofa, qalamani. Nah, itu tingkah rofa. Ketika tingkah nasab dan jar, ra'aitu qalamaini. Ya, itu tanda tingkah nasab ditandai dengan ya dan nun. Nah, jadi untuk menandai bahwa itu kalimat tasniyah ataupun mufrad, kalau tasniyah gampang. Tandanya ketambahan alif dan nun pada waktu rofa dan ketambahan ya dan nun pada nasab dan jar. Misalkan katabtu kitabatan bil qalamaini, itu yang pada tingkah jar. Jadi untuk mendeteksinya gampang. Kalau mufrad itu tidak ada tambahan apa-apa, baik alif dan nun ataupun ya dan nun tidak ada. Berarti itu masuknya pada kategori isim mufrad. Sedangkan untuk yang musanna itu tandanya ditambahi alif dan nun. Kitabun itu artinya satu. Tapi untuk menunjukkan arti dua ditambahi alif dan nun. Kitabani, qalamani, baitani, madrasatani, masjidani. Nah, itu tandanya ada alif dan nun pada tingkah rofa dan ya dan nun pada tingkah nasab ataupun jar. Dan yang terakhir dari isim ketika dilihat dari jumlahnya, yang terakhir ada jamak. Jamak itu apa? Madalla ala aktsarin minatsnaini, bahwa jamak itu yaitu isim yang menunjukkan arti lebih dari dua. Nah, kalau dalam bahasa Arab itu, kalau dua itu belum dimasukkan dalam kategori jamak, tapi masih tasniyah. Tetapi kalau dalam bahasa Inggris dua itu sudah jamak. Nah, kalau dalam bahasa Arab enggak. Makanya di sini artinya madalla ala aktsarin minatsnaini, bahwa isim yang menunjukkan arti lebih dari dua. Contoh, masjidun, masjidani, masajidu, baitun, baitani, buyutun. Nah, contoh gampangnya zaidun, zaidani, zaiduna. Nah, itu menunjukkan jamak. Di sini jamak terbagi menjadi 3 juga. Ada yang jamak mudzakkar salim, ada yang jamak muannats salim, dan ada jamak taksir. Apa itu jamak mudzakkar salim, muannats salim, dan jamak taksir? Nah, kita pelan-pelan. Bahwa jamak mudzakkar salim itu madalla, ya, bisa dilihat di halaman 7. Nah, teman-teman bisa buka bukunya yang sudah punya buku ataupun modul. Di halaman 7, jamak mudzakkar salim itu apa? Madalla ala aktsarin minatsnaini bi ziyadati wawin wa nunin fi halati raf'i au ya'in wa nunin fi halatayn nasbi wal jarri fi akhirih. Nah, jamak mudzakkar salim ini yaitu yang jamak yang menunjukkan arti lebih dari 2, menunjukkan laki-laki. Nah, jamak mudzakkar salim ini jamak yang menunjukkan laki-laki. Nanti ada jamak muannats salim. Muannats salim itu untuk perempuan. Tandanya apa jamak mudzakkar salim itu? Ditandai
Ketika kita menemukan kalimat bahasa Arab, kalimat ditandai dengan wawu dan nun, itu bisa kita golongkan sebagai jamak mudzakkar salim. Dan pada tingkah nasabnya ada ya dan nun. Misalkan ra'aitu, contohnya yang kemasukan wawu dan nun ya, jamak mudzakkar salim yang wawu nun. Jaa muslimuna. Nah, itu kan di situ ada wawu dan nun. Nah, itu berarti jamak mudzakkar salim. Kemudian contoh yang ya dan nun, tingkah rofa, tingkah nasab dan jar. Tingkah nasab, ra'aitu muslimina. Nah, itu berarti ketika kita menemukan kalimat yang diakhiri dengan wawu dan nun ataupun ya dan nun, berarti itu termasuk dalam jamak mudzakkar salim. Nah, contoh yang pada tingkah jarnya, marartu bi muslimina. Nah, itu tingkah jarnya. Itu yang untuk jamak mudzakkar salim, mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti jika ada pertanyaan lanjut, kita bisa diskusikan lewat grup Telegram kita. Kemudian yang kedua ada jamak muannas salim. Nah, ada jamak mudzakkar salim, ada jamak muannas salim. Kalau mudzakkar berarti laki-laki, kalau muannas berarti untuk perempuan. Jamak muannas salim itu apa? Ma dalla ala aktsarin min atsnaini bi ziyadati alif wa ta fi akhirih. Jadi tandanya jamak muannas salim ini diakhiri dengan alif dan ta. Yang tadi muslimuna itu jamak mudzakkar salim. Tapi ketika kita ganti menjadi jamak muannas salim ditambahi alif dan ta. Yang tadinya wawu dan nun diganti menjadi alif dan ta. Muslimatun. Nah, itu menunjukkan arti dari perempuan. Di jamak muannas salim itu adalah kalimat yang menunjukkan arti lebih dari dua untuk perempuan, untuk menunjukkan bahwa itu perempuan. Tandanya dengan alif dan ta. Dan yang selanjutnya ada jamak taksir. Jamak taksir itu apa? Ma dalla ala aktsarin min atsnaini bi taghayyuri suratin mufrad bi taghayyuri surati mufradihi. Jamak taksir ini adalah simpelnya jamak yang pecah dari bentuk mufradnya. Maksudnya, misalkan contoh masjidun itu kan mufrad, musannanya masjidani, jamak taksirnya masajidu. Nah, itu kan pecah dari bentuk mufrad aslinya. Beda dengan jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim muslimun, muslimani, muslimuna, cuman ketambahan alif dan nun, cuman ketambahan wawu dan nun. Kalau di jamak taksir, pas di jamak taksirnya itu berubah dari bentuk mufradnya. Contoh masjidun, itu ada mim, ada sin, ada jim, ada dal. Nah, tasniahnya menjadi masjidani, ketambahan alif dan nun. Nah, ketika jamaknya masajidu, masjidun itu kan berarti mim, sin, jim, dal, ada 4. Ketika di jamak taksirnya itu menjadi 5 huruf. Masajidu, mim, sin, alif, jim sama dal. Itu pecah dari bentuk mufradnya, yang maksud itu. Contoh selanjutnya, ada kalimat rasulun. Rasulun itu kan terdiri dari ro, sin, wawu dan lam. Itu terdiri dari 4 huruf. Nah, ketika menjadi jamak taksir itu berubah menjadi rusulun, ro, sin dan lam. Jadi berkurang dari bentuk mufradnya. Jadi jamak taksir itu pecah dari bentuk mufradnya. Ada yang bertambah hurufnya, ada yang malah berkurang hurufnya. Itu ciri-cirinya. Adapun nanti yaitu jamak taksir itu banyak wazannya. Tinggal nanti teman-teman bisa lihat lagi di sorofnya. Itu ada terkait tentang perubahan jamak taksir. Hadza rubama mungkin bisa teman-teman pahami. Kalau memang nanti kecepatan, ya saya mohon maaf. Nanti bisa kita diskusikan lagi lewat grup. Kemudian yang terakhir, ini ada pembagian fi'il. Fi'il itu ada fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Fi'il madhi itu apa? Itu bisa dilihat di halaman 8.
Al-fi'lul madhi huwa al-fi'lu alladhi yadullu ala hudutsin wa wuqu'in wa inqita'in qabla zamanit takallum. Intinya fi'il madhi itu adalah kata kerja yang disertai dengan waktu lampau. Waktu lampau. Kan tadi di awal kita sudah jelaskan bahwa fi'il itu kata yang menunjukkan arti disertai dengan waktu. Nah, itu ada waktu lampau, waktu sekarang, dan waktu akan datang. Nah, yang untuk menunjukkan waktu lampau itu disebut dengan fi'il madhi. Contohnya ada dhahaba yang artinya dia laki-laki satu telah pergi. Kemudian ada kataba. Kataba itu artinya berarti dia laki-laki satu sudah atau telah menulis. Kemudian ada kalimat fi'il qara'a. Qara'a itu juga termasuk fi'il madhi yang artinya dia laki-laki satu sudah atau telah membaca. Nah, ketika kategorinya termasuk kata atau termasuk waktu yang sudah terjadi atau lampau, itu berarti termasuk dalam kategori fi'il madhi. Kemudian ada yang kedua, ada fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu apa? Huwal fi'lul ladzi yadullu ala hudutsin wa wuqu'in fi zamanin yaqbalul hal wal istiqbal. Nah, fi'il mudhari' itu gampangnya fi'il yang menunjukkan arti dan dibarengi dengan waktu sekarang dan akan datang. Contohnya, saya lagi minum atau saya akan minum. Itu kan berarti saya minum itu kan syariba, asyrobu berarti. Asyrobu itu berarti kan artinya saya sedang minum atau saya akan minum. Contoh yang lainnya ada adhabu atau yadhabu. Nah, itu berarti kan artinya yadhabu dia laki-laki satu sedang pergi atau akan pergi. Nah, ini berarti kan perbedaannya sangat jelas antara fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Kalau fi'il madhi itu ketika kita ingin mengucapkan sesuatu yang sudah kita lakukan, maka kita gunakan dengan fi'il madhi. Nah, ketika kita ingin menggunakan kalimat fi'il yang kita sedang kerjakan sekarang dan akan datang, maka kita gunakan dengan fi'il mudhari'. Ada dhahaba, fi'il madhinya, fi'il mudhari'nya yadhhabu. Qara'a, fi'il madhinya, fi'il mudhari'nya yaqra'u. Kataba, fi'il madhinya, fi'il mudhari'nya yaktubu, dan yang lainnya. Nanti bisa teman pelajari di perubahan-perubahan dhamir dari dhahaba sampai dhamir huwa, dhahaba, huma, dhahaba, hum, dhahabu sampai ana nahnu. Kan ada dhahaba, dhahaba, dhahabu, dhahabat, dhahabata, dhahabana, dhahabta, dhahabtuma, dhahabtum, dhahabti, dhahabtuma, dhahabtunna, dhahabtu, dhahabna. Itu fi'il madhi. Yang fi'il mudhari' yadhhabu, nah, itu perlu kita hafalkan. Yadhhabu, yadhhabani, yadhhabuna, tadhhabu, tadhhabani, yadhhabna. Terus ada tadhhabu, tadhhabani, tadhhabuna, tadhhabina, tadhhabani, tadhhabna, kemudian adhhabu dan nadhhabu. Itu teman-teman bisa cari cari materi itu, bisa pelajari, ya, bisa dipelajari sendiri, nanti bisa dihafalkan. Kemudian yang terakhir ada al-fi'lu al-amr. Fi'il amr. Fi'il amr itu apa? Fi'il yang menunjukkan kata perintah. Huwa talabul fi'li ala wajhi taklif wal ilzam bi syai'in. Maksudnya kata perintah ketika ada duduk, ketika ada kalimat fi'il jalasa, maka fi'il amrnya menjadi ijlis. Itu berarti menunjukkan arti sekarang dan akan datang. Fi'il amr, ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari', dan ada fi'il amr. Nah, ini untuk perubahan-perubahannya teman-teman bisa lihat di halaman 8 yang dari huwa sampai nahnu. Ada kataba. Nah, yang fi'il madhinya itu ke bawah. Saya minta teman-teman bisa hafalkan itu, terutama dhamirnya dari huwa, huma, hum sampai nahnu itu dihafalkan. Kemudian perubahan-perubahan dari fi'il madhi dan mudhari' juga dihafalkan. Fi'il amr juga bisa dihafalkan. Nanti ketika kita praktek dalam kalam atau praktek dalam speaking, dalam bicara, kita tidak lagi memikirkan ketika untuk dhamir huma itu apa ya, seperti itu.
Nanti ketika kita punya hafalan tentang dhamir, perubahan fi'il maudhi dan fi'il mudhari sampai nahnu, itu nanti akan sangat memudahkan kita dalam mencoba belajar bahasa Arab. Dan perlu diingat bahwa bahasa Arab itu mudah. Al-lughatul arabiyyah sahlah. Bahasa Arab itu mudah. Yang penting ada kemauan dan motivasi untuk diri kita bahwa bahasa Arab itu mudah. Iya, mungkin hadza minni untuk pertemuan ini tentang qawaid. Barangkali ada kurangnya nanti bisa ditambahkan di grup, atau barangkali ada pertanyaan terkait dengan qawaid di wahdah pertama ini bisa kita diskusikan lagi di grup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.